Jejak di Tanah Selatan, warisan kepemimpinan Dr. Andus Makdaremeng MSI. Di ujung timur Indonesia, di tanah yang masih muda dalam perjalanan sejarahnya, berdiri sebuah provinsi yang tumbuh dari semangat dan kerja keras, Provinsi Papua Selatan. Dan di balik perjalanan awal berdirinya, ada sosok yang namanya akan selalu dikenang, Dr. Andus Makdaremeng MSI, pejabat sekretaris daerah kedua Papua Selatan. Sejak 1 Desember 2022, beliau menerima amanah besar melalui keputusan Gubernur nomor 821-1-3-PPS-12 Romawi, _2022. Saat itu, Papua Selatan baru saja berdiri. Struktur pemerintahan belum semuanya terbentuk. Namun di tengah keterbatasan itu, beliau hadir dengan ketegasan, ketulusan, dan komitmen untuk memastikan roda pemerintahan benar-benar bergerak. Dengan dukungan penuh pejabat gubernur kala itu, Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, beliau langsung menata organisasi. Hanya beberapa hari setelah pelantikan, 10 pejabat pelaksana tugas eselon 2 ditunjuk agar perangkat daerah dapat segera berfungsi. Tahun 2023 menjadi masa konsolidasi. Di ruang-ruang rapat sekretariat daerah, beliau memimpin evaluasi APBD dan menegaskan bahwa setiap program dan setiap rupiah anggaran harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Beliau memastikan bahwa seluruh rencana kerja perangkat daerah tersusun secara realistis, terukur, dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Program strategis Sekretaris Daerah Papua Selatan. Dalam masa kepemimpinannya, Dr. Andus Makdaremeng MSI merancang dan menjalankan berbagai program strategis yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Kedua, reformasi birokrasi dan pengembangan SDM aparatur. Ketiga, penguatan fungsi sekretariat daerah dalam mendukung kepala daerah. Keempat, efisiensi dan efektivitas koordinasi lintas OPD. Kelima, pembinaan administrasi umum dan keuangan daerah. Keenam, penataan organisasi dan kelembagaan. Ketujuh, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial. Seluruh program ini menjadi fondasi kuat tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Selatan dan menjadi warisan sistemik yang terus berkembang hingga kini. Di sisi regulasi, lahirlah kebijakan monumental Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini menjadi tonggak awal bagi Papua Selatan untuk mengatur pendapatannya sendiri. Langkah berani di tengah ketiadaan DPRP saat itu. Bagi beliau, membangun daerah otonomi baru tidak bisa menunggu waktu. Semuanya harus dimulai dari sistem yang tertib, transparan, dan berlandaskan aturan. Dalam tata kelola birokrasi, beliau menanamkan nilai disiplin dan akuntabilitas melalui penerapan sistem e-office dan tata naskah dinas elektronik. Dengan semangat digitalisasi, beliau mengubah cara kerja aparatur menjadi lebih cepat, efisien, dan bertanggung jawab. Pada penghujung tahun 2023, perhatian beliau tertuju pada penguatan sumber daya aparatur. Dalam momentum HUT Korpri, beliau menyampaikan bahwa Papua Selatan membutuhkan 1053 ASN dan hingga saat itu sekitar 820 ASN telah aktif bekerja. Sebuah langkah nyata untuk memperkuat mesin birokrasi provinsi yang masih muda. Tahun 2024 menjadi tahun ujian netralitas dan kedewasaan birokrasi. Di bawah koordinasinya, pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan aman, lancar, damai, dan kondusif, hingga terpilihnya Gubernur Papua Selatan, Profesor Apollo Savanpo, dan Wakil Gubernur Paskalis Imadawa. Memasuki tahun 2025, langkah beliau semakin tegas menyiapkan masa depan kelembagaan Papua Selatan. Beliau membentuk panitia seleksi Sekda definitif pada 8 April 2025
dan menegaskan satu sikap. Beliau tidak akan ikut mencalonkan diri. Pejabat sekda ini memilih memberi ruang bagi orang asli Papua agar kepemimpinan daerah benar-benar tumbuh dari tanahnya sendiri. Namun, sebelum masa tugas berakhir, satu lagi karya nyata beliau hadir di tengah masyarakat. Gerakan Pangan Murah Serentak di bulan Agustus 2025. Gerakan ini dilaksanakan di 7 titik di 4 kabupaten dan 82 distrik, bekerja sama dengan Bulog, menyediakan beras, minyak, gula, dan telur untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan akhirnya, pada September 2025, tibalah momen yang mengharukan. Melalui prosesi serah terima jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Bapak Dr. Randus Makdaremeng MSI menyerahkan amanah dan seluruh tanggung jawab kepada Bapak Ferdinandus Kaina Kaimu, Sekda Definitif Papua Selatan. Sejak hari itu, beliau kembali mengemban tugas di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Namun, nama dan jejaknya akan selalu menjadi bagian dari fondasi pemerintahan Papua Selatan. Kini, estafet kepemimpinan telah berpindah. Namun nilai-nilai yang beliau tanamkan akan terus hidup dalam setiap kebijakan, setiap pelayanan, dan setiap langkah aparatur di Papua Selatan. Terima kasih Bapak Makdaremeng MSI atas keteladanan, kebijaksanaan, dan pengabdian yang tak ternilai. Selamat melanjutkan tugas mulia di Kementerian Dalam Negeri. Semoga setiap langkah Bapak selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga semangat pengabdian Bapak menjadi inspirasi bagi kami semua, para abdi negara yang melanjutkan perjuangan membangun Papua Selatan yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kemesraan ini jangan